Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Riza Rameswari Arifin, NIM 1862050, kelas Akuntansi KS1 2018. Di video kali ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis tentang bidang usaha makanan seblak merdeka. Nah, kali ini saya akan menampilkan profil usaha ini dengan video yang telah saya buat di sana. Check it out. Halo, saya Aurel Riza di sini. Sebelumnya, apa sih Seblak Merdeka itu? Seblak Merdeka salah satu badan usaha di bidang makanan, yaitu seblak. Badan usaha ini dinamai Seblak Merdeka yang kini sangat populer di Jombang. Seblak Merdeka mempunyai beberapa cabang, yang kali ini saya ada di cabang Jalan Patimura 3 samping kampus Stikip Jombang yang buka jam 12 hingga habis. Untuk beberapa menunya ada seblak biasa, telur puyuh, campur, seafood dari harga 10.000 hingga 15.000, sangat ramah di kantong pelajar. Seblak Merdeka paling enak dinikmati bersama teman-teman, saudara, keluarga karena tempatnya sangat cozy banget, apalagi di musim hujan seperti ini. Untuk teman-teman yang ingin datang, Seblak Merdeka mempunyai beberapa cabang yang ada di Jalan Kiai Hashim Asy'ari, ada di Jalan Patimura 3, ada di Jalan Sedamar Sumombito, yang ada di Jalan Semeru depan Potik Puji Sentosa Blitar, cabang kelimanya Jalan Arya Bebangah 42 Sidoarjo, dan yang terakhir Jalan Raya Sumombito Mejagung. Seru bukan video pendek yang saya buat di Seblak Merdeka? Maka dari itu, saya memilih menganalisa bidang ini karena bidang usaha makanan seblak ini sedang tren. Bahkan disukai oleh pelaku bisnis makanan karena sangat populer dan disukai di kalangan semua orang, serta lokasinya yang strategi yang ada di pusat Jombang membuat usaha bisnis ini mudah dijangkau dan memudahkan saya dalam meneliti usaha ini. Nah, saya akan menganalisa aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, bagaimana sih aspek hukumnya? Analisa aspek hukum berdasarkan bidang usaha yang saya teliti dalam rencana pengembangannya. Seblak Merdeka akan dilegalkan dalam bentuk CV agar kedepannya Seblak Merdeka ini memiliki kedudukan yang legal di mata hukum dan memiliki kepercayaan lebih kepada pelanggan. Berikut analisis kemampuan memenuhi perizinan. Ketentuan perundang-undangan yang mendukung saya taruh di sini, bisa dilihat. Selanjutnya, checklist kelengkapan pendirian firma, kelengkapan membuat NPWP, kelengkapan untuk memperoleh prinsip, kelengkapan memperoleh izin lokasi, kelengkapan memperoleh izin gangguan, kelengkapan memperoleh SIUP, kelengkapan memperoleh TDC, serta kelengkapan untuk memperoleh izin prinsip. Dari semua itu, kesimpulan yang saya ambil dalam analisa kelayakan aspek hukum, analisa kelayakan aspek hukumnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat aspek penilaian yang pertama, kesesuaian dengan hukum yang berlaku, terlampirkan. Nomor 2, kemampuan untuk memenuhi persyaratan mendirikan firma, terlampirkan. Nomor 3, persyaratan memenuhi persyaratan memperoleh izin prinsip, terlampirkan. Nomor 4, kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin gangguan, terlampirkan. Yang terakhir, nomor 5, kemampuan untuk memperoleh izin, terlampirkan. Oke, selanjutnya aspek lingkungan. Bagaimana sih analisa lingkungannya? Analisa aspek lingkungan. Kalau dilihat dari AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL, yaitu lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan ada dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah non-organik. Untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan cukup sederhana, yaitu dengan mengumpulkan limbah tersebut ke dalam trash bag yang kemudian nantinya dibuang ke tempat penampungan sampah, sementara jika tidak membuat pencemaran di daerah sekitar tempat berdagang. Selanjutnya, ada analisa lingkungan operasional.
Untuk lingkungan pesaingnya, dalam usaha bisnis Seblak Merdeka tentu terdapat pesaing yang banyak di industri kedai makanan. Pesaing usaha Seblak Merdeka adalah kedai makanan yang terlebih dahulu hadir di lokasi sekitar Seblak Merdeka. Kelebihan dari usaha Seblak Merdeka adalah mereka sudah dikenali oleh masyarakat luas. Kekurangan dari pesaing adalah ciri khas yang digunakan pada kedai makanan mereka. Nah, selanjutnya lingkungan pelanggan. Pelanggan adalah faktor terpenting yang akan memajukan usaha bisnis. Sasaran pelanggan Seblak Merdeka adalah dimulai dari pelajar, mahasiswa, dan para orang tua yang menyukai makanan khas Bandung ini. Untuk lingkungan pemasoknya, pemasok yang digunakan usaha Seblak Merdeka adalah pemasok yang menjual sayuran dan sosis daerah Jombang. Pemasok ini digunakan karena selalu menyediakan bahan baku yang digunakan oleh usaha Seblak ini. Selanjutnya, lingkungan kreditor. Seblak Merdeka ini adalah orang tua dari owner Seblak Merdeka itu sendiri, sehingga tidak memberi persyaratan yang khusus. Pihak kreditor ini juga tidak menentukan bunga yang akan dikenakan terhadap owner. Hanya persyaratan yang disetujui adalah pengembalian modal untuk pihak kreditor. Selanjutnya, lingkungan pegawai nih. Pegawai usaha bisnis ini membutuhkan 5 orang pegawai. 2 orang ditempatkan di bagian dapur, 2 orang ditempatkan sebagai waiters, dan 1 ditempatkan di bagian kasir. Pegawai ini sangat dibutuhkan untuk proses tercapainya tujuan usaha bisnis ini. Untuk analisa lingkungan dekatnya, apa aja sih? Yang pertama, ancaman pendatang baru. Pendatang baru dalam pasar persaingan sempurna akan mudah untuk masuk ke pasar, sehingga persaingan dalam menjual produk lebih ketat. Kondisi persaingan yang ketat mengharuskan penyusunan strategi dan memunculkan inovasi. Dengan adanya Seblak Merdeka, bisa saja pendatang baru menjual produk dengan bahan baku yang sama atau sejenis dengan sayur-sayuran dan bahan baku lainnya. Selanjutnya, ada pemasok. Ada kekuatan pemasok. Pemasok usaha ini mempunyai hubungan yang erat dari sumber yang mendistribusikan sayuran dan bahan-bahan sosis dengan kondisi yang segar. Selanjutnya ada ancaman produk pengganti. Tidak ada rencana untuk mengubah produk pengganti, tetapi akan lebih berinovasi dan menonjolkan produk yang akan dijual Seblak Merdeka. Yang terakhir ada kekuatan pembeli. Pembeli akan membantu keberhasilan usaha bisnis yang dijalankan. Jika pembeli banyak menyukai Seblak, maka usaha akan terus berjalan dan meningkatkan profit yang akan diperoleh usaha Seblak Merdeka. Selanjutnya ada analisa aspek pasar dan pemasaran. Analisa pasar, yang pertama target pasar. Yang menjadi target pasar usaha Seblak Merdeka yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha Seblak Merdeka berdiri. Selanjutnya pasti ada pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas usaha Seblak Merdeka, bagaimana cara menarik konsumen agar dapat membeli produk usaha ini tanpa membuat pesaing merasa tidak senang dengan tindakan usaha ini. Namun, kekeluargaan harus tetap terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing dengan cara mentaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sasaran pembeli. Untuk menjalankan usaha ini, sasaran pembelinya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang ditawarkan karena harga yang diberikan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Selanjutnya ada analisa marketing mix. Apa saja sih di analisa marketing mix? Yang pertama ada produk. Seblak Merdeka menyediakan berbagai produk, baik makanan maupun minuman. Makanan yang disajikan oleh Seblak Merdeka yaitu seblak, pasti dong seblak. Seblak ini memiliki berbagai varian, mulai dari seblak biasa, seblak cekes, seblak telur puyuh, hingga seafood. Yang saya lampirkan di sini bisa dilihat, ini berbagai menu yang ada di
seblak merdeka, dari level biasa hingga selevel pedas banget. Nah, untuk minumannya, seblak merdeka menyediakan air putih, es teh, dan teh hangat. Selanjutnya, ada poin harga. Harga makanan yang ditawarkan di seblak merdeka cukup terjangkau, hanya 10.000 hingga 15.000 rupiah per porsinya. Yang saya lampirkan di sini udah ada harganya masing-masing. Sangat aman bukan untuk kantong pelajar. Untuk poin selanjutnya ada tempat. Seblak Merdeka memiliki beberapa cabang, jadi bagi kalian yang ingin mampir ke Seblak Merdeka cukup datang ke cabang terdekat dari rumah kalian. Usaha Seblak Merdeka outlet pertamanya berlokasi di Jalan Kiai Hasyim Asy'ari, buka jam 4 hingga habis. Cabang kedua di Jalan Patimura 3, samping Stikip Kampus Jombang, jam 12 siang hingga habis. Cabang ketiga di Jalan Sedamar Sumobito, Kabupaten Jombang, buka pukul 12 hingga habis. Cabang keempat, nah ini ada di Blitar, yaitu di Jalan Semeru depan Apotik Puji Sentosa, buka jam 2 hingga habis. Cabang terakhir nih, nggak terakhir juga sih, ini cabang kelima, Jalan Aryo Bebangah 42 Sidoarjo, jam 3 hingga habis. Dan cabang keenamnya ada di Jalan Raya Sumobito Mojo Agung, jam 12 siang hingga habis setiap harinya. Untuk poin berikutnya ada promosi. Teknik promosi yang dilakukan oleh pemilik Seblak Merdeka pada awalnya menggunakan promosi mulut ke mulut. Lalu Seblak Merdeka mulai menggunakan media sosial yang seperti ini, media sosialnya sebagai alat promosi. Media sosial yang dipilih yaitu Instagram. Pemilik Seblak Merdeka membuat akun Instagram dan bekerja sama dengan akun Instagram kuliner lokal yang ada di Jombang. Analisa strategi pemasaran. Bagaimana sih strategi pemasarannya Seblak Merdeka? Yang pertama, dari mulut ke mulut. Berawal dari bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usahanya. Selanjutnya, pengembangan pasar, menambah pasar baru untuk memperoleh jangkauan yang sudah dimiliki. Yang ketiga, dengan sosial media, menggunakan sosial media di Instagram. Selanjutnya, berinovasi, menambah rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.